Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kuasa pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat sepenuhnya untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan tidak perlu kita pertanyakan. Dalam situasi kemustahilan, kita dapat berdoa dan pertolongan Tuhan dapat Ia kerjakan. Ia mau menolong dan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Simson dalam keadaan yang lelah dan sangat kehausan setelah pertempuran, memohon satu hal kepada Allah, yaitu untuk memberikannya air. Sebab di situ tidak ada air sama sekali, meskipun Simson sudah mencarinya. Kita perhatikan bahwa kebutuhan setiap orang di berbagai tempat berbeda-beda. Di satu wilayah, mungkin air bukanlah suatu hal yang digumuli, tapi di tempat lain air bisa menjadi pergumulan hidup yang didoakan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang tidak punya pergumulan dalam hal keuangan, sementara orang lain sangat kekurangan dan berdoa memohon agar kebutuhannya dicukupi. Ada orang yang tidak punya masalah dengan kesehatan, sementara orang lain bergumul dengan sakit penyakit. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda, dan perlu bagi kita untuk berbelas kasihan terhadap kebutuhan setiap orang, mempunyai empati, serta mendukung dalam doa dengan hati yang sungguh. Jangan pernah remehkan masalah yang sedang dihadapi orang lain, yang mungkin kelihatannya sepele bagi kita, yang bagi kita tidak terasa sebagai suatu masalah. Karena apa yang kelihatannya bagi kita bukan masalah, bisa saja bagi orang lain merupakan persoalan hidup dan mati. Di sini kita perhatikan, saudara, dengan kasih dan kuasa-Nya, Tuhan mengabulkan permohonan Simson dengan cara yang tidak terduga. Simson sebenarnya sudah putus asa dan tidak melihat ada jalan keluar, tapi ia mengarahkan pengharapannya kepada Allah yang mampu melakukan segala perkara. Sebuah batu yang ada di Lehi dibelah Tuhan, dan air pun keluar dari situ. Simson meminum air itu, dan ia pun menjadi pulih kembali. Ia memperoleh kekuatan dan disegarkan kembali oleh air yang ia minum. Apa yang kelihatannya sebagai bukan solusi, dapat menjadi solusi oleh kuasa Tuhan. Batu-batu terkadang diibaratkan sebagai masalah, tapi di sini batu menjadi jawaban. Apa yang kelihatannya jadi masalah dalam hidup kita bisa menjadi solusi yang disediakan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ada dua hal yang perlu kita sadari, saudara. Pertama, bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 8 tertulis bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Dan yang kedua yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Dalam Lukas 1 ayat 37 tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di samping kedua hal yang kita perlu sadari ini, saudara, ada satu sikap yang perlu kita miliki, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman kita dapat mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan,
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam keadaan apapun yang menjadi pergumulan kita masing-masing, di saat kelihatannya tidak ada jalan dan tidak ada harapan, ingatlah bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Dalam kemustahilan ada jawaban dalam kuasa Tuhan. Mata air yang terbentuk di Lehi menjadi tanda nyata tentang kehadiran dan intervensi kuasa Allah. Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia dapat membuka pintu-pintu yang tertutup dan membentuk sesuatu yang baru dalam hidup kita sebagai jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Mata air dalam ayat ini disebut mata air penyeru yang terjadi karena seruan doa. Mari kita pun, saudara, berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita dan percaya bahwa Tuhan menyediakan mata air, yaitu solusi, jawaban atas pergumulan kita secara mujizat dan ajaib. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan mau menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya dalam segala apapun kesulitan yang kami hadapi, dalam pergumulan, dalam kesukaran, dalam penderitaan, selalu ada jawaban Tuhan, selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami. Masalah bisa menjadi solusi bagi kami. Apa yang kelihatannya tidak ada harapan, dapat Tuhan kerjakan yang ajaib bagi kami. Kami percaya ini Tuhan, bahwa hidup kami dalam tangan-Mu yang ajaib dan berkuasa. Karena itu selalu ada harapan yang kami miliki di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengimani bahwa janji Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan bekerja, mengalir, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami selalu, agar kami hidup dalam kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.